Halo, apa kabar? Masih suka numpang hotspot HP teman? Oke, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Kung Fu Chef, film yang bertema memasak. Tapi ini memasaknya dipandu dengan kungfu. Gimana keseruannya? Langsung aja siapkan kopinya dan rokoknya. Kita mulai. 1, 2, 3. Film berawal di penjamuan. Waktu itu Master Yi menemukan masakan daging babinya jadi gosong karena ulah asistennya yang bernama Leng. Karena masakan daging babi adalah menu utama penjamuan, akhirnya Master Yi meminjam golok kepala naga pusaka warisan turun-temurun untuk mengganti masakan daging babinya. Dengan menggunakan golok itu, Master Yi langsung memotong daging itu dengan sempurna. Kemudian langsung memasak dengan bantuan asistennya. Tak lama kemudian semua tamu-tamu yang memakan daging itu menjadi sakit. Ternyata yang tadi diberikan oleh Leng bukanlah garam, melainkan obat yang menyebabkan orang yang memakannya sakit perut. Master Yi yang marah langsung mengejar Leng dan menghajarnya. Karena Master Yi adalah kokinya, dirinya lah yang harus bertanggung jawab. Maka dari itu dia diusir dari desa dan tidak layak menjadi pemilik golok naganya. Lanjut ke sebuah sekolah kungfu yang sang guru sedang mengadakan kompetisi. Bagi siapa yang bisa memindahkan lambang sekolah ke tempat asalnya akan menjadi lulusan pertama yang mendapat kehormatan dari sekolah. Seketika itu semua murid langsung memperebutkannya, dan yang memenangkan adalah Ken, seorang pelajar yang jago kungfu yang hobinya memasak. Sebagai salam perpisahan Ken untuk gurunya, dia membuatkan semangkuk mie dengan panduan kungfu dan memasak. Lalu pada saat Ken pergi, gurunya menyuruh belajar tentang masakan ke master koki yang bernama Sung Wai Tak dari restoran Sung. Singkat cerita, Ken sampai ke sebuah restoran, tak sengaja menyenggol gadis yang bernama Ying yang merupakan adik pemilik restoran. Bersamaan dengan Master Yi ke restoran tersebut. Di sana Master Yi disuguhkan secangkir teh oleh Ying dan langsung membuat kagum Ling karena Master Yi tahu secara detail cara pembuatan dan bahan-bahan teh tersebut. Kemudian Master Yi memesan hidangan yang tidak ada di dalam menu, yaitu kubis di air jernih, dan pemilik restoran menyanggupinya. Bahkan sang koki yang bernama Sung langsung menyadari pasti seorang koki yang memesannya. Lalu Master Yi mencoba masakannya. Seketika itu dia terbawa ke masa lalunya ketika bersama kakaknya, namun komentarnya kurang baik karena pengolahannya kurang pas yang mengakibatkan kemurnian masakan kubis air jernih menjadi hilang. Setelah mengetahui nama Master Yi, Master Sun langsung menantangnya. Jika dirinya kalah, dia akan meninggalkan restoran itu. Kalau Master Yi yang kalah, dirinya harus mencuci piring selama 1 tahun. Master Yi menerima tantangan itu, namun dia perlu asisten dan dipilihlah Ken. Namun menurut Master Yi itu baru lumayan. Saat itu Ying merasa kepanasan saat menyentuh masakan Master Yi karena lapisan kulit dagingnya merupakan gula tipis yang bisa membuat tetap panas seperti proses dalam memasak. Dan ketika Master Sun mencicipi, dia langsung mengakui kekalahannya. Makanan itu bernama 8 bebek keberuntungan yang sudah lama tidak ada koki yang bisa membuatnya secara sempurna. Ternyata pembuatannya tidak boleh memakai pisau karena kelembutan dan serat dagingnya akan pecah ketika dipotong dengan pisau. Saat itu Ken mengejar Master Sun yang pergi karena kedatangannya ke restoran adalah untuk berguru padanya. Namun Ken ternyata salah paham karena Sun Witak merupakan ayah dari Ling, kakak seperguruan dari Master Yi yang telah meninggal 1 tahun lalu. Bahkan Ling mengetahui kejadian yang telah dialami oleh Master Yi karena dia yakin kalau Master Yi tidak bersalah, karena orang yang menyukai masak tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena sekarang restoran tidak mempunyai koki, Ling meminta Master Yi untuk menjadi kokinya. Karena Master Yi merasa berkewajiban menjaga restoran Sung, akhirnya menyetujuinya dengan syarat dirinya membutuhkan asisten dan Master Yi meminta Ken.
Tidak lama kemudian Ken kembali datang dan langsung menantang Master Yi dalam bidang memotong. Ken memulainya dengan ikan globe, yang mana ketajaman pisau sangat mempengaruhi hasilnya, dan hasilnya sangat memuaskan. Namun Master Yi tidak mau kalah, dirinya memotong ikan air tawar, yang normalnya rasa dagingnya tidak bisa menandingi ikan globe. Namun ketika dicoba, Ken terkejut dengan rasanya. Ternyata Master Yi memotong dengan pisau dingin, yang membuat rasa ikannya jadi lebih lezat dan gurih. Dan yang paling mengejutkan, teknik memotongnya tidak membuat ikan mati setelah diambil dagingnya. Karena Ken kagum akan kehebatannya, Ken akan berguru pada Master Yi. Bahkan dirinya rela mengasah semua pisau yang berkarat secara sukarela. Beberapa hari kemudian ketika Master Yi sedang bersama pemilik restoran, dirinya teringat dengan keponakannya yaitu Jo Wong Kai yang merupakan pemilik restoran Raja Katon. Bahkan Master Sun datang ke sana untuk melamar menjadi koki setelah dirinya dikalahkan seseorang dalam pertandingan memasak. Setelah mendengar yang mengalahkannya, Jo Wong Kai langsung marah karena suatu alasan yang telah terjadi di masa lalu. Saat itu ketika Jo Wong Kai masih kecil, ayahnya yang merupakan kakak dari Master Yi sedang marah karena Master Yi menyembunyikan golok kepala naga. Karena golok itu simbol koki terhebat yang diwariskan turun-temurun, mereka berdua ketika itu memperebutkannya, bahkan sampai bertarung. Namun ketika Master Yi akan tertimpa cuet besar, sang kakak menyelamatkannya hingga dirinya yang terluka. Karena luka itulah ayahnya Jo kehilangan karir memasaknya dan memilih pergi dari desa. Bahkan faktanya kakak dari Master Yi merupakan koki terhebat yang memenangkan kejuaraan dunia chef selama 2 kali berturut-turut. Master Yi kemudian mengajari Ken dimulai dengan pelajaran memotong. Itu karena seorang koki harus memiliki kelebihan lain selain memasak seperti memotong, memanggul, dan yang lain-lainnya. Ken mendapatkan pelajaran baru ketika memasak telur, karena di balik hidangan sederhana ternyata menyimpan kesulitan lain dalam membuatnya. Adik pemilik restoran juga diajari Master Yi cara membuat saus. Namun ada satu keinginan yang belum tercapai, yaitu puding kacang kubus yang akan diajarkan Master Yi di kemudian hari. Singkat cerita, ada beberapa orang yang sedang makan di restoran mereka. Terlihat mereka menaruh paku di dalam makanannya yang bertujuan untuk merusak reputasi restoran Sum. Ternyata mereka adalah suruhan orang Jo Wong Kai yang berniat balas dendam terhadap Master Yi. Lanjut, ketika Ken yang sedang berbelanja, mereka melihat orang-orang yang memfitnah restorannya dan langsung menyerang mereka hingga pusat perbelanjaan itu berantakan. Dan ketika Ken berdua sembunyi dari kejaran, Ken tidak sengaja melihat berita tentang kompetisi memasak yang diadakan tiap 4 tahun sekali untuk menentukan siapa koki terbaik di Cina. Ken berpikir kalau itu bisa memperbaiki nama restoran. Ken meminta Master Yi untuk ikut dalam perlombaan itu. Master Yi menolak, justru Ken lah yang harus ikut, dan berharap agar Ken bisa berjuang demi restoran sambil memberikan sebuah kotak kepada Ken. Singkat cerita, kompetisi pun dimulai. Sementara Master Yi pulang kampung untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan juara kompetisi sebelumnya ikut berpartisipasi, yaitu Master Tin, seorang master koki dari restoran Raja Katon, berikut dengan asistennya yaitu Master Sun. Mengetahui hal itu, Ken tetap percaya diri, dia pasti memenangkannya. Saat itu Ken akan memasak 4 unggas keberuntungan yang bahannya diisi dengan 4 macam unggas. Sedangkan tim lain memasak ikan dan kerang. Master Tin memasak dengan kepala kerbau. Para juri menilai masakan peserta dari rasa, bahan, dan proses memasaknya. Oleh sebab itu, tim yang berhasil ke babak final adalah perwakilan dari restoran Sum dan restoran Raja Katon. Setelah Jo mendengar siapa pesaingnya nanti, dia dan anak buahnya langsung menyerang ke restoran. Dan diakhiri tertangkapnya Ken dan Ying yang kemudian disekap di lemari pendingin. Tidak hanya sampai di situ, Master Yi yang baru kembali dari desa
langsung diserang. Bahkan Jo Wong Kai mengancam akan membunuh Ken dan Ying yang ada di lemari pendingin, yang kucingnya harus diambil Master Yi dari kandang ular beracun. Namun ketika Master Yi akan mengambil kucingnya, dia dihentikan oleh Leng, orang yang dulu memfitnahnya atas suruhan dari Jo Wong Kai. Dia mengatakan pada Master Yi bahwa kuncinya itu palsu dan yang asli ada padanya. Kemudian meminta maaf dan langsung membebaskan para sandera agar bisa melanjutkan kompetisi. Lanjut ke kompetisi, tantangan kali ini adalah menghidangkan sup yang mempunyai tema kemurnian. Itu adalah hidangan tanpa bumbu yang menonjolkan skill memasak agar orang-orang dapat menikmati kemurnian masakannya. Di tempat lain, Jo Wong Kai kembali mendatangi Master Yi dengan membawa golok kepala naga yang telah berkarat. Lanjut ke kompetisi, Ken mengingat perkataan Master Yi tentang hidangan kubis yang dianggap makanan terbaik. Oleh sebab itu Ken membuat hidangan yang bernama kubis di air jernih dan langsung mempersiapkan bahan-bahannya. Teknik yang ia pelajari dari Master Yi diaplikasikannya dengan sangat baik dan menyaring lemak daging sampai mengambil jantung kubis, kemudian menusuk-nusuknya dengan jarum agar kubis menyerap sup dengan sempurna. Master Tin tidak kalah hebatnya dengan mengolah hidangan, bahkan dia memakai cara sempurna untuk memanaskan masakannya. Lanjut ke Master Yi, setelah pertarungan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya Master Yi dapat mengalahkan Jo Wong Kai dengan anak buahnya dan membawa golok kepala naganya. Lanjut ke kompetisi, akhirnya hidangan mereka berdua telah dicicipi oleh para juri. Ternyata hidangan Ken bukanlah tandingan dari hidangan Master Tin. Namun saat wasit akan mengumumkan pemenangnya, Master Yi datang untuk menghentikannya. Kemudian memberikan golok itu kepada Ken untuk memotong hidangan yang ada di dalam kotak yang dibawa oleh Ken, yaitu kacang kubis. Ketika Ken membuka golok itu, karatnya langsung menghilang dan langsung memotong kacang kubis itu. Kacang kubis yang ada di sup seketika langsung bercampur dan menghilang. Hidangan kubis itu sangat sederhana namun menyerupai harta karun. Setelah diolah dengan seni tinggi dalam memasak sekaligus mengedepankan tingkat kemurniannya. Master Tin merasa aneh melihat para juri terdiam. Dia mencoba makanan lawan dan setelah mencobanya dia langsung melepaskan topinya untuk mengakui kekalahannya. Berkat makanan itu, Ken menjadi juara kompetisi memasak ke-7 di Cina. Dan tidak hanya itu, kakak Master Yi merupakan koki terhebat pun hadir di sana, bahkan terlihat akrab dengan sang adik. Di sisi lain, Jo Wong Kai yang melihatnya di TV menyesal akan semua perbuatannya. Master Yi dan kakaknya sepakat bahwa penerus golok kepala naga adalah Ken dan berharap dirinya dapat membuat makanan lezat menggunakan golok itu. Dan film pun berakhir, ending yang sangat mengkokikan. Terima kasih yang udah menonton. Bagi yang suka silahkan tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, dan komen di bawah ini ya. Jangan lupa kita memasak yang enak biar kita doyan makan. Makan itu sehat asal makannya teratur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.